Kepada Bapak Ibu yang telah join di ruangan Zoom, masih ada kesempatan untuk mengajak membernya dan juga calon prospeknya agar segera join ke dalam ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Untuk materinya nanti adalah seputar mengenai produk, company profile, dan marketing plan dari AFC Life Science. Mungkin juga bisa diinfokan nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang bawa calon prospek atau undangan yang masih belum join, bisa diinfokan lewat kolom chat atau kolom komentar, supaya saya bisa mengetahui materi yang mana yang pas untuk disajikan buat calon membernya Bapak Ibu sekalian. Ya kan no kamera. Bagi Bapak yang udah join, Bapak Ibu dan teman-teman yang udah join bisa mengajak membernya dan calon prospeknya untuk segera join di ruangan Zoom ya. Untuk acaranya pada malam hari ini adalah mengenai sekilas produk, company profile, dan marketing plan. Mungkin juga bisa diinfokan bagi teman-teman yang mengajak calon membernya atau calon prospeknya yang masih belum join, bisa diinfokan ke saya melalui kolom chat atau kolom komentar agar saya bisa menyesuaikan untuk materi yang akan saya bawakan nanti. Terima kasih.
Selamat datang bagi teman-teman yang udah join, bisa mengajak membernya dan juga calon prospeknya untuk segera join di ruangan Zoom pada malam hari ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa infokan kalau misalnya ada yang bawa calon prospeknya atau member baru yang masih belum join atau belum paham, bisa diinfokan ke saya melalui kolom chat atau kolom komentar agar saya bisa menyesuaikan materi yang akan saya bawakan nantinya. Terima kasih. Belum belum mulai. Bagi teman-teman yang udah join, silakan mengajak membernya dan juga prospeknya untuk segera join di ruangan Zoom pada malam hari ini ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu yang bawa calon prospeknya atau mungkin calon membernya yang masih belum join, bisa diinfokan ke saya ya lewat kolom chat, supaya saya bisa menyesuaikan materi yang akan saya bawakan nantinya. Gitu. Nah, kemudian juga bisa diinfokan, mungkin mulai sekarang juga, bagi Bapak Ibu yang udah join di ruangan Zoom pada malam hari ini, mungkin ada yang masih baru join ya. Jadi mungkin usia joinnya masih di bawah 3 bulan atau masih di bawah 6 bulan dan masih belum memahami mengenai konsep bisnis dan marketing plan-nya, mungkin bisa diinfokan ya. Juga bisa lewat kolom chat juga boleh. Jadi contoh nih misalnya, saya baru join 2 bulan misalnya. Saya baru join di sini 2 minggu, saya baru join 2 bulan, dan saya baru ikut kegiatan Zoom baru 1 kali misalnya atau 2 kali. Nah nanti supaya saya bisa kurang lebih tahu materi apa yang pas yang akan saya bawakan untuk Bapak Ibu sekalian.
Untuk acaranya kita akan mulai dalam waktu 4 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Masih ada peluang atau kesempatan untuk teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengundang calon membernya atau calon prospeknya, atau mungkin juga bisa mengundang membernya Bapak Ibu yang sudah lama tidak aktif ya, untuk me-refresh kembali ya. Jadi pada malam hari ini untuk Zoom-nya adalah edisi liburan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi akan saya bawakan dengan rileks dan nyantai, dan nanti kalau mungkin ada yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan ya, supaya bisa terjadi komunikasi dua arah Bapak Ibu. Untuk acaranya akan saya mulai 3 menit lagi ya, jam 19.05. Sebelum acara dimulai, mungkin bisa diinfokan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang udah join di ruangan Zoom pada malam hari ini, mungkin bisa diinfokan kepada saya, "Oh, saya udah bergabung nih 1 bulan, saya udah join nih 3 bulan." Nah, mungkin itu akan sangat membantu sekali untuk materi yang akan saya bawakan nantinya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada undangan calon prospek juga mungkin bisa diinfokan ke saya juga ya. Jadi supaya saya bisa menyesuaikan nih untuk calon member ataupun membernya Bapak Ibu yang baru join, saya akan bawakan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya bisa dimengerti ya buat teman-teman semua. Untuk acaranya akan saya mulai 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Bisa diinfokan ke kolom chat atau kolom komentar bagi Bapak Ibu yang mungkin bawa calon prospekan atau membernya yang masih baru. Oke, jam sudah menunjukkan jam 7:05 atau 19.05. Saya akan mulai untuk materi presentasinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu yang udah join, apakah ada yang masih baru pertama kali ikut acara Zoom ya, seperti ini ya? Apakah ada yang masih baru pertama kali? Iya, terima kasih buat responnya ya, dari, Gianta Purnama ya. Gianta Purnama ini, dia sudah join selama 1 bulan ya. Nah, Gianta. Saya panggilnya Pak Gianta atau Bu Gianta ini ya? Mungkin ya. Oh, dari Vietnam, Bapak. Iya, salam kenal Pak Gianta. Dari Vietnam ya. Jauh banget ya Bapak Ibu ya. Saya pikir dari Indonesia saja pesertanya ya. Nah, ternyata ada yang dari Vietnam ya. Nah, bayangkan teman-teman. Nah, ini mulai menjangkau ke luar negeri ya teman-teman ya. Bukan hanya barangnya tapi membernya juga ya.
Oke, tanpa saya perpanjang lagi, saya akan mulai materi presentasi saya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas, bisa diinfokan ke saya ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum membawakan presentasi. Nama saya Yusak Bapak Ibu ya. Kota asal saya dari kota Surabaya ya. Jadi logatnya Medok, Jawa Timuran ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya juga pernah tinggal cukup lama di Ambon Bapak Ibu ya, di Indonesia Timur ya. Jadi saya mengenal AFC ini tidak sengaja Bapak Ibu, berawal dari teman saya yang membawakan sebuah produk, memperkenalkan, dan akhirnya dengan terpaksa saya beli Bapak Ibu ya, karena sungkan Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini, 5 tahun yang lalu waktu saya tinggal di Ambon, saya itu pernah kecelakaan Bapak Ibu ya, jatuh yang mengakibatkan limpa saya ini bocor ya. Jadi bagian organ yang bocor adalah limpa, sebabnya karena kecelakaan. Nah, limpa saya yang bocor tadi menyebabkan saya itu pendarahan dalam, tapi tidak deras pendarahannya. Jadi pendarahannya itu pendarahan tipis-tipis ya. Nah, keluar lewat urin, keluar lewat dubur ya. Jadi kadang-kadang contoh nih, misalnya saya lagi duduk di sofa gitu ya, atau biasanya saya duduk di mana ini kasur gitu ya. Nah, pada waktu duduk lama mungkin 30 menit, 1 jam, ketika saya beranjak berdiri, nah itu kaget saya, loh kok darah tok ya, kok banyak darahnya nih di sofa nih, jadi kayak orang mens Bapak Ibu ya. Nah itu saya alami selama kurang lebih 3-4 tahun. Nah, sejak saat itu saya mulai aktif mengkonsumsi makanan kesehatan, Bapak Ibu ya. Jadi sejak saat itu saya mulai aktif mengkonsumsi makanan kesehatan ya. Karena saya gampang demam Bapak Ibu ya, dan demamnya itu seringkali berakhir dengan kejadian opname di rumah sakit Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya sering ya demam kalau enggak sembuh-sembuh, panas itu ujung-ujungnya opname Bapak Ibu di rumah sakit ya. Mungkin kalau di Surabaya ya opnamenya semacam di Siloam kayak gitulah. Nah, tapi kejadiannya di Ambon ya Bapak Ibu ya. Nah, sejak saat itu saya mulai aktif nih mengkonsumsi makanan kesehatan. Jadi ada orang nawari madu, jualan madu, saya beli madunya. Kemudian ada orang jualan klorofil, saya beli. Kamu minum ini loh, dari manggis ini bagus. Saya juga beli ya. Dan akhirnya singkat cerita 2 tahun yang lalu teman saya sendiri nawari Bapak Ibu ya. Kamu minum ini loh produk dari Jepang ya, nanti supaya siapa tahu kamu bisa sembuh. Nah, jadi saya mengenal AFC berawal dari mengkonsumsi produknya ya, dan tidak ada maksud untuk menjalankan bisnisnya sama sekali Bapak Ibu ya. Karena saya tidak suka dengan yang namanya MLM Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak suka dengan pekerjaan itu yang kerjaannya nyari-nyari orang Bapak Ibu. Mungkin juga bisa diinfokan ke saya, apakah Bapak Ibu ada yang mengalami seperti saya? Tidak suka MLM, tidak suka kerjaan yang nyari-nyari orang, ya. Ada enggak kira-kira pada malam hari ini? Nah, pastinya ada ya. Masa saya saja yang enggak suka? Nah, kira-kira mungkin bisa diinfokan ada enggak yang enggak suka MLM? Nah, ini coba saya baca chat. Nah, ini Pak Gianta juga bilang ya, enggak suka MLM ya. Nah, sama Pak, saya juga enggak suka ya. Jadi teman saya ini berkali-kali datang ke rumah saya, nawari saya itu tak pikir ya nawari produknya. Jadi produknya ini saya beli. Saya pikir setelah beli produknya, ya sudah gitu. Ternyata kok masih didatangi lagi ya. Disuruh ngerjakan ya bisnisnya ya. Nah, saya enggak mau teman-teman ya. Aduh, saya ini enggak suka loh kerjaan yang sifatnya nyari-nyari orang, MLM ya. Nah, sampai suatu ketika, ya 3 bulan mungkin ya setelah saya join, saya kerjakan dengan terpaksa karena sungkan Bapak Ibu ya. Jadi sudah beli produknya karena sungkan, ngerjakannya juga terpaksa Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya begini Bapak Ibu, bulan pertama saya yang ngerjakan dengan terpaksa tadi,
itu income saya dalam waktu 3 minggu Bapak Ibu ya, enggak sampai sebulan, itu income saya hampir 20 juta Bapak Ibu. Nah, tak pikir ya, oh mungkin kebetulan, mungkin kali ya. Jadi karena gini, saya terbantu nih dengan produknya AFC. Nah, saya kenalkan ke relasi saya, teman-teman saya yang mengalami sakit, kurang lebih sama kayak saya, gitu ya. Ini loh ada produk bagus, bisa nyembuhkan, kamu punya sakit, bla bla bla. Orang itu beli ya. Nah, saya cuma rekomendasikan seperti itu, bulan pertama saya dapat 19 juta sekian Bapak Ibu ya. Nah, lalu di bulan kedua, saya juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya. Dengan terpaksa juga ya, saya kenalkan tadi, ini loh ada temanku ya dari Surabaya, dia jualan obat begini-begini. Nah, di bulan kedua income saya itu langsung naik hampir 2 kali lipatnya Bapak Ibu ya. Income saya kalau enggak salah waktu itu 38 juta sekian Bapak Ibu di bulan kedua ya. Nah, 2 bulan saya hampir dapat income itu totalnya sekitar hampir 60 jutaan Bapak Ibu ya. Nah, di situ iman saya mulai goyah Bapak Ibu. Loh, kok ada duitnya ya pekerjaan ini ya, bisnis ini ya. Nah, lalu saya mulai belajar cari tahu ya, apa sih AFC itu? Nah, dari pencari tahuan saya itu, saya akan informasikan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih baru join atau member baru ya. Nah, jadi AFC, jadi saya masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Nah, AFC ini adalah perusahaan farmasi Bapak Ibu ya. Nah, perusahaan farmasi yang dari negara Jepang Bapak Ibu ya. Nah, dia pusatnya ada di kota Shizuoka Bapak Ibu. Kota Shizuoka itu kota industri ya. Nah, seperti kalau Tokyo itu kan Jakarta. Nah, ini Bekasi atau Tangerangnya ya. Jadi dari pinggiran kota Tokyo Bapak Ibu ya. Nah, jadi AFC itu pusatnya ada di kota Shizuoka, kurang lebih jaraknya 3 jam dari kota Tokyo kalau kita naik kereta Bapak Ibu ya. Nah, berdirinya AFC ini ada di tahun 1969. Nah, jadi AFC ini bukan perusahaan MLM, Bapak Ibu ya, tapi perusahaan farmasi terbesar, tertua, dan yang pertama kali go public di negara Jepang, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Jadi AFC bukan MLM, Bapak Ibu ya. Nah, lalu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, AFC dari Jepang ini mulai masukkan barang ke Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi barangnya tadi diimpor, singkat ceritanya begitu. Diimpor, masuk ke Indonesia, barangnya ada 2 ya secara umum ya. Nah, ini saya tulis ya, masuk produknya ya. Nah, barang yang pertama adalah saya langsung masuk namanya SOP Subarashi, Bapak Ibu ya. Nah, karena ini produk Jepang, brand Jepang, jadi Bapak Ibu akan ketemu dengan istilah-istilah nama-nama Jepang ya. Subarashi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya hebat ya. Hebat, dahsyat, luar biasa ya. Nah, kemudian SOP, SOP ini kepanjangan dari saya tulis ya, Salmon Ovary Peptide ya. Nah, jadi bahan dasarnya dari Subarashi ini adalah dari marine placenta Bapak Ibu atau plasentanya ikan salmon Bapak Ibu ya. Jadi plasenta ikan salmon. Mungkin kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana itu bungkusnya Bapak Ibu ya, bungkus telurnya ikan salmon. Kalau di manusia itu kita sebutnya ari-ari Bapak Ibu ya. Nah, jadi bahan dasarnya dari SOP ini adalah dari plasentanya ikan salmon yang cuma adanya di perairan Jepang Utara, Bapak Ibu ya. Di Laut Hokkaido, Bapak Ibu ya. Jadi perairan salmon, Bapak Ibu ya. Bisa dibantu mute dulu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, bagi yang sudah host mungkin bisa nanti bantu untuk mute ya, biar tidak mengganggu peserta yang lain ya. Nah, oke. Jadi plasentanya ikan salmon. Nah, ikan salmonnya ini namanya salmon ikura, Bapak Ibu ya.
orang Jepang menyebutnya dengan Salmon ikura. Kalau Bapak Ibu suka dengan pelajaran biologi, nama latin dari ikan salmon ikura ini adalah Oncorhynchus ketasalmon, Bapak Ibu ya. Oncorhynchus ketasalmon. Nanti mungkin bisa dicari di Google ya, atau ditanyakan ke upline-nya ya. Nah, cuma ada di perairan Jepang Utara di Laut Hokkaido, Bapak Ibu. Nah, Subarashi punya 3 paten manfaat, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang saya suka dari AFC ya. Nah, menurut saya dan sepengetahuan saya, karena saya banyak juga cari referensi dari tempat lain. Nah, yang saya suka dari AFC ini salah satunya adalah dia memperkenalkan yang namanya paten manfaat, Bapak Ibu ya. Paten manfaat. Nah, ini juga belum saya temukan di tempat lain, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau yang perusahaan lain itu menjualnya adalah testimoni, Bapak Ibu ya. Nah, tapi AFC berbeda karena dia background-nya farmasi, yang dia perkenalkan adalah paten manfaat, Bapak Ibu. Nah, oke, sebentar, saya lihat dulu kolom chat-nya juga. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya mute dulu. Kasih saya waktu 1 menit Bapak Ibu. Ya, maaf Bapak Ibu ada sedikit gangguan ya. Kita harus bukain pintu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, jadi yang dikenalkan oleh AFC adalah paten manfaatnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, paten manfaatnya ini ada 4 untuk Subarashi. Yang pertama adalah untuk regenerasi sel. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan pembuluh darah Bapak Ibu ya. Nah, dan yang ketiga untuk anti hipertensi Bapak Ibu. Nah, ini penyakitnya orang Indonesia ya, hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Nah, karena apa? Yaitu tadi faktor makanan Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga ini anti pembekuan darah Bapak Ibu ya. Anti pembekuan darah. Ya. Nah, ini adalah 4 paten manfaat dari Subarashi Bapak Ibu ya. Nah, oke, bagi teman-teman yang sudah host mungkin bisa dibantu untuk tekan tombol mute-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih AFC mengeluarkan produk Subarashi untuk Indonesia? Nah, karena ya itu tadi Bapak Ibu, orang Indonesia ini kan secara umum sukanya makan yang enak-enak Bapak Ibu ya. Nah, terutama kami orang Jawa Bapak Ibu ya, itu sukanya makanan goreng-gorengan Bapak Ibu ya, yang mengandung santan Bapak Ibu ya. Nah, contoh nih ayam goreng, nasi goreng ya. Tadi saya juga makan nasi goreng Bapak Ibu ya. Nah, tahu goreng, tempe goreng, batagor juga digoreng ya. Nggak tahu kalau combro digoreng apa enggak ya? Combro digoreng ya mestinya ya. Nah, biasanya minyak yang digunakan untuk menggoreng tidak mungkin satu kali pakai dibuang Bapak Ibu ya. Pasti mereka pakainya berulang-ulang kali Bapak Ibu ya. Nah, pemakaian minyak goreng yang terus-menerus ya, itu bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Subarashi ini punya cara kerja salah satunya untuk membersihkan pembuluh darah ya. Ya, sebentar Bapak Ibu saya akan pindah ke headset ya Bapak Ibu ya.
Oke, suara saya sudah Suaranya terdengar jelas, ya, Pak. Jelas jelas kok ya? suaranya. Jelas ya? Oke, ya. Sebab ada gangguan dari luar, Cik Melani. Jadi saya perlu pakai headset ini biar bisa konsentrasi ya. Oke, yang produk kedua, Bapak Ibu. Nah, produk yang kedua ini adalah namanya Utsukushi, Bapak Ibu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih baru, mungkin untuk melafalkan Utsukushi perlu pelan-pelan ya, supaya lidahnya tidak kecepit, Bapak Ibu ya. Nah, Utsukushi. Oke, bisa dibantu untuk teman-teman yang udah co-host untuk tekan tombol mute-nya ya. Oke. Nah, jadi kalau Utsukushi ini bahan dasarnya dari salmon milk DNA, Bapak Ibu ya. Istilah awamnya adalah spermanya salmon jantan. Kalau Subarasi yang produk nomor 1 itu dari plasentanya salmon betina. Kalau yang untuk produk kedua, yang Utsukushi itu dari spermanya salmon jantan. Ya. Nah, Utsukushi ini juga punya 3 paten manfaat, Bapak Ibu. Paten yang pertama untuk anti tumor, Bapak Ibu ya, anti tumor agent ya. Nah, ini sangat berguna sekali bagi wanita yang sudah dewasa dan aktif secara seksual. Nah, itu biasanya pasti mengalami gangguan-gangguan hormon seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa menyebabkan tumbuhnya miom, kista, tumor, dan kanker, Bapak Ibu ya. Nah, konsumsi Utsukushi bisa menekan CA, Bapak Ibu ya. Jadi sangat bagus dikonsumsi bagi orang yang kemoterapi, Bapak Ibu. Oke, yang manfaat kedua ya dari Utsukushi adalah untuk meningkatkan imun, Bapak Ibu. Meningkatkan imunitas ya, Bapak Ibu ya. Nah, meningkatkan imunitas. Jadi cocok dengan kondisi pandemi saat ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kan lagi pandemi apa ini? COVID-19 ya. Nah, COVID ini kan saya pikir ya, COVID itu cuma satu macam ya. Ternyata bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Sampai yang terakhir kemarin varian Delta ya. Yang banyak ini teman-teman kita, saudara-saudara kita ini juga yang ngalami berduka ya, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk salah satunya sepupu istri saya pun juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi Utsukushi bisa meningkatkan imunitas ya. Nah, oke, terima kasih buat yang udah join, bisa dibantu untuk tekan tombol mute-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Dan paten manfaat yang ketiga dari Utsukushi adalah untuk terapi hepatitis Oh C, ya, Bapak Ibu. Ya, untuk terapi hepatitis C, ya. Nah, jadi produk-produk dari AFC ini mengenalkan yang namanya paten manfaat, bukan paten merek ya, Bapak Ibu ya. Paten fungsinya yang dikenalkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu konsumsi dari produk AFC ini, kalau Subarasi, paten manfaatnya apa? Ya 4 itu tadi yang di atas ya. Cara kerjanya di pembuluh darah, dan kalau produk yang kedua, Utsukushi, itu dari spermanya salmon jantan, cara kerjanya adalah di usus, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dari produknya sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Mungkin ada pertanyaan dari sekilas produk. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai Bapak Ibu, bagaimana sih cara bergabung dengan AFC atau bagaimana cara memulai bisnis di AFC? Nah, Bapak Ibu bisa capture dulu. Saya akan hapus tulisan saya ini ya. Nah, dari atas ke bawah Bapak Ibu ya. Jadi rangkumannya AFC ini bukan MLM, tapi perusahaan farmasi terbesar, tertua di negara Jepang yang sudah go public ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar sih AFC Jepang
ya Bapak Ibu harus membandingkan juga sama-sama perusahaan farmasinya. Nah, kita bandingkan saja dengan farmasi yang ada di Indonesia ya. Farmasi di Indonesia apa ya? Sanbe, Kalbe Farma ya, Soho, Dexa, Konimed ya. Nah, AFC Bapak Ibu itu besarnya seperti ini. Jadi semua perusahaan farmasi yang ada yang saya sebutkan tadi yang di Indonesia, Sanbe Farma, Kalbe Farma, Kimia Farma dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu ya. Dikalikan 10, nah itu baru ketemu satu AFC Jepang ya. Jadi AFC ini perusahaan raksasa Bapak Ibu ya. Nah, cuma bukan dari Indonesia Bapak Ibu ya. Dari Jepang ya. Nah, oke, berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, cara bergabung di sini, di perusahaan ini, perusahaan ngasih pilihan 3 paket Bapak Ibu ya. Nah, paket yang paling kecil namanya Ruby Bapak Ibu. Nah, angkanya 3.300.000, itu kita akan mendapat satu paket produk Bapak Ibu ya. Lalu di atasnya Ruby ada paket berikutnya namanya Safir Bapak Ibu ya. Nah, Safir ini 3 paket Bapak Ibu ya. Jadi modalnya 3 kalinya ya. 9,9 juta dapatnya 3 paket. Oke. Ya, mohon dibantu ya, jangan coret-coret ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, paket yang terbesar adalah paket Diamond Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya cukup jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya, oke. Ya, thank you. Akan saya lanjutkan kembali. Nah, paket yang paling besar adalah Diamond. Ini 6 paket Bapak Ibu ya, modalnya 6 kalinya Bapak Ibu ya. Jadi modalnya adalah 19,8. Bapak Ibu akan mendapatkan 6 paket produk. Rumusnya satu paket itu 2 box Bapak Ibu ya. Nah, 2 box. Jadi contoh nih misalnya Bapak Ibu mau join yang paket Ruby, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 2 box produk. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau join yang paket Safir, nah Bapak Ibu akan mendapatkan berapa box nih kalau Safir? Mendapatkan berapa? 6 box ya. Nah, kalau Bapak Ibu join yang paket paling besar, Bapak Ibu akan mendapatkan sebanyak 12 box ya. Nah, rumusnya seperti itu. Nah, lalu di kami itu ada 5 macam bonus Bapak Ibu ya. Nah, saya langsung masuk ke penjelasan bonusnya. Bonus yang pertama ya. Nah, ini namanya bonus sponsor Bapak Ibu ya. Nah, bonus sponsor itu bonus ngajak orang atau ngajak teman. Contoh nih, pada malam hari ini saya mengajak Ibu Alis untuk join di bisnis ini ya. Nah, ketika saya mengajak Ibu Alis untuk join di bisnis ini, saya menjelaskan nih, Bu ada bisnis bagus, bla 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 gitu ya. Nah, setelah itu singkat cerita Ibu Alisnya mau join nih. Maka nanti malam saya akan mendapatkan yang namanya bonus sponsor ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bonus pass up Bapak Ibu ya. Nah, bonus pass up ini adalah bonus selisih Bapak Ibu. Nah, bonus pass up itu hanya bisa dinikmati bagi orang yang join-nya pakai diamond atau sudah di-upgrade menjadi diamond. Nah, yang saya kotai warna merah ya Bapak Ibu ya. Jadi bonus nomor 2 itu hanya bisa dinikmati oleh member yang paketannya udah diamond Bapak Ibu ya. Kalau ruby bagaimana? Ya belum bisa dapat pass up ya. Kalau safir juga sama, belum bisa dapat pass up. Nah, lalu kalau paketan saya hari ini safir bagaimana? Gampang Bapak Ibu. Di-upgrade saja jadi diamond ya. Jadi di sini bisa dicicil Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah beli sebanyak 3 paket, nah maka paketan Bapak Ibu itu otomatis terupgrade jadi Safir ya. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembelian sebanyak 6 paket ya,
beli paket Ruby sebanyak 6 kali. Nah, otomatis paketnya Bapak Ibu terupgrade menjadi paket Diamond. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Di atasnya Diamond tidak ada lagi, ya. Jadi paling mentok ya Diamond, ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ini adalah bonus pairing Bapak Ibu ya. Bonus pairing itu bonus pasangan Bapak Ibu. Contoh, saya Yusak. Ya, join pada malam hari ini. Saya join nih. Entah paket Ruby, entah paket Safir, entah paket Diamond ya. Nah, pokoknya saya join. Kemudian besok saya mulai kerja nih. Dapat 2 orang. Namanya A sama B. Nah, itu saya mendapatkan bonus pasangan atau bonus pairing-nya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ketika saya join malam hari ini dan besok saya mulai mengajak 2 teman saya satu taruh kiri, satu taruh kanan. Nah, itu saya akan mendapatkan yang namanya bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, bonus yang nomor 1, 2, 3 ini Bapak Ibu. Sama perusahaan dikasihkan setiap hari Bapak Ibu. Nah, ini yang saya suka dari AFC salah satunya karena dia ada bonus hariannya Bapak Ibu ya. Nah, lumayan nih bonus harian ya, buat tambah-tambahan income yang sudah ada, Bapak Ibu ya. Apalagi dalam kondisi sekarang, ini kan banyak pekerjaan yang terdampak karena pandemi ya, Bapak Ibu ya. Nah, restoran tidak boleh buka ya. Nah, teman saya juga sama ya, jualan apa itu franchise minuman, Bapak Ibu ya, di mall-mall ya. Nah, mallnya tutup Bapak Ibu ya. Nah, kalau mallnya tutup ya minumannya tidak jualan Bapak Ibu ya. Nah, itu juga terdampak Bapak Ibu. Ya. Karyawannya juga mau tidak mau dirumahkan. Ya. Itu bekerja dari rumah. Ya. Setelah saya tanya, di PHK ternyata ya. Bukan work from home ya, tapi dirumahkan ya, di PHK. Ya. Nah, kemudian bonus yang keempat Bapak Ibu ya. Bonus yang keempat ini adalah bonus bulanan. Terimanya 1 bulan sekali Bapak Ibu ya. Dan yang kelima ini ada bonus tahunan Bapak Ibu ya. Nah, bonus tahunan ini dihitung berdasarkan total pairing yang Bapak Ibu kumpulkan dalam waktu 1 tahun ya. Jadi sebetulnya di bisnis jaringan model binary atau model binary Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu dikejar adalah bonus yang nomor 3 sama bonus yang nomor 5 ini Bapak Ibu ya. Nah, bonus tahunan itu modelnya seperti apa? Contoh ya Bapak Ibu ya. Dalam waktu 1 tahun, kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan 100 paket di kiri dan 100 paket di kanan, maka Bapak Ibu mendapatkan tambahan reward 5 juta rupiah. Ya. Kalau Bapak Ibu berhasil mengumpulkan 500 paket kiri, 500 paket kanan, Bapak Ibu mendapatkan tambahan reward senilai 25 juta. Nah, Bapak Ibu juga kalau berhasil mengumpulkan 1.000 paket kiri sama 1.000 paket kanan, dapat tambahan reward-nya senilai 75 juta. Dan mohon maaf karena layar monitor HP saya tidak cukup Bapak Ibu, saya persingkat saja ya. Pokoknya paling tinggi Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu berhasil mencapai 30.000 paket kiri dan 30.000 paket kanan, Bapak Ibu mendapatkan tambahan reward sebanyak 3,5 miliar ya. Tapi dikasihkan 1 tahun 1 kali Bapak Ibu ya. Setiap bulan Oktober setahu saya. Nah, kira-kira sampai penjelasan 3 pilihan join sama bonusnya sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya Boleh lanjut. bertanya Ya. Pak Ihok, Pak Oh, Guru Ihok. silakan. Pak Ari Iya Pak Ari dari lagi. Jakarta ya, Pak Ari. Bogor atau Iya, Jakarta, Pak? Jakarta, JKT48. Oh, Jakarta 48. Iya, dari grup Sakura ya, Pak Ari ya. Iya, betul. Oke, silakan Pak Ari. Apa Enggak, pertanyaannya, Pak Ari? masalah member ini, Pak Yusak. Kan mentok Oke, tuh paling atas kan diamond itu. betul, Tapi dia masih betul. tetap membeli produk-produknya itu karena kan dia konsumsi sendiri gitu.
berapa Iya, paket sampai berapa paket itu. Nah itu nanti apa keuntungan buat membernya itu dari membeli produk itu selain dia bisa membuka apa namanya titik-titik nama barunya dia gitu. oke, saya jelaskan dengan versi yang sederhana ya, Pak Ari. Ya udah Ya, bisa. Oke. Ya, ya mungkin makasih Pak bisa, Yusak. ya sama-sama Pak Ari. Bagi teman-teman yang baru join bisa ditekan tombol mute-nya supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Jadi gini nih, contoh nih Pak Ari, awalnya join Ruby, di-upgrade jadi Sapphire, di-upgrade jadi Diamond ya. Jadi mungkin gini, Pak Ari nih join Ruby nih pertamanya, lalu belanja lagi sampai jadi Sapphire, belanja lagi sampai jadi Diamond. Nah, Diamond ini kan sudah belanja 12 box kan. Nah, Ya, setelah belanja 12 box, lalu kan mau buka titik baru lagi, beli lagi kan Pak ceritanya kan gitu ya. ya, Nah, Pak Ari beli lagi di sini paket Ruby misalnya, gitu ya Pak ya. Betul ya Pak ya. ya, ya. Nah, ini 2 box ya misalnya. Nah, 2 box. Nah, kalau Pak Ari belanja 2 box di sini Pak Ari, nah Pak Ari akan mendapatkan bonus sponsornya senilai 550. Jadi Pak Ari bisa dapat harga lebih murah Pak Ari. Mungkin seperti itu yang dimaksud Pak Ari. Ya, itu kalau dia mau membuka titik baru Pak Yusak. Kalau misalnya dia nggak membuka titik baru gitu, tetap dia punya pakai satu nama aja gitu. Nah, lebihnya itu setelah di Diamond dia membeli produk lagi itu keuntungan buat member itu apa itu Pak Yusak? Tidak ada. Kalau keuntungan buat Nggak ada. membernya tidak ada Pak. Kalau untuk Ah, upgrade, kalau ininya ditambahi lagi ya Pak ya. Jadi ini over limit nih. Pak Ari iya, belanja sampai 16 box di sini, di iya. titik yang diamond ini, kemudian belanja lagi sampai 24 box. Ini member yang D ini tidak dapat apa-apa, tapi upline-nya Pak yang dapat Pak. Oh gitu. Upline-nya itu orang yang ngajak dia Pak, Oh, jadi orang yang rekrut dia. lebih baik buka titik baru lah gitu ya Pak Yusak ya. Betul, iya lebih baik buka titik baru Pak. Jadi nanti buka titik baru, contoh nih sudah buka Ruby di sini, habis kan 2 box lagi, dia belanja lagi Pak di sini Pak. Nah, dia dapat lagi 550 plus bonus pasangannya 300 kayak gitu Pak. Oke. Nah, mungkin itu ya Pak ya, bisa Iya, menjawab ya Pak Ari ya. iya, oke. Terima kasih Pak Yusak. Iya, ya, sama-sama. Ya, ya, oke. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, oke. Ya, ini jadi nanti yang jadi co-host bisa bantu untuk tekan tombol unmute-nya ya, tombol mute ya biar tidak mengganggu peserta yang lain. Oke, saya akan hapus tulisan ini. Jadi penjelasan untuk join-nya sudah, bonus-bonusnya sudah. Pak, sama sih bisa bertanya kan? Oh iya, silakan ya. Pak, ini tadi saya dengar Mas itu masih ngomong terkait dengan bonus harian. Itu jadi harian yang dimaksud itu dia berjalan jika kita melakukan apa ini buka dia punya itu kan saya pasangan dia buka member berarti itu dia punya bonus harian jalan atau kalau kita sudah buka member sudah masuk apa dia jalan terus atau dia jalan mengikuti anggota yang kita pasang. Ya, jadi begini Pak Martinus ya tadi ya. Nah, pokoknya dari titiknya kita, Pak. Dari titiknya kita join. Contoh ini Pak Martinus ya, join di sini. Nah, kemudian Bapak kan Bapak sudah total sponsornya berapa orang kalau boleh tahu, Pak? Sudah berhasil ngajak berapa orang, Pak? Si 1 orang, 2 orang? baru 2, tapi di 2, oke. satu tuh dia sudah punya sponsor satu lagi, bertiga bawahnya. Oke, jadi anggap aja seperti ini ya Pak ya. Orang nomor 1, orang nomor 2, sama orang nomor 3. Begini kan Pak ceritanya Pak. Ya, Betul ya. Nah, itu nomor dari 2 titiknya Bapak, nah, 4 lagi, ada 4 ada lagi. nomor 4. Oh, ada nomor 4 lagi. Nah, di nomor 3. Oh, di bawahnya nomor 3.
Ya, benar. Oke, begini. Ini orang nomor 4. Begini ya Pak ya, gambarnya kurang lebih ya Pak ya. Betul. Nah, jadi Bapak akan mendapatkan bonus harian selama dari titiknya Bapak ke bawah, itu terjadi transaksi penjualan atau ada register buka titik baru, Pak. Penambahan titik baru. Paham ya, Baik. Pak ya? Jadi Paham. kalau nomor 1, 2, 3, 4 ini sudah join, tapi tidak ngapa-ngapain, ya Bapak tidak mendapatkan income harian, Pak. Paham maksud saya, Pak ya? Betul. Nah, jadi contoh nih, orang nomor 2 ngajak lagi orang nomor 5. Nah, ini Bapak dapat, Pak. Dapat Ya. apa? Dapat bonus pairing-nya, Pak. Orang Hmm. nomor 5 berhasil ngajak lagi orang nomor 6. Nah, ini Bapak dapat lagi yang namanya bonus pairing-nya, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Terjadi penambahan omset atau terjadi buka titik baru, Pak. Atau register titik yang baru. Nah, maka Baik. Bapak akan mendapatkan bonus pada hari itu, Pak. Gitu. Nah, ini kalau mereka bergerak bersama-sama, Pak, otomatis Bapak pasti dapat income-nya harian, Pak. Nah, oke, berikutnya saya langsung masuk ke contoh soalnya, Bapak Ibu ya. Nah, karena saya lihat banyak member masih belum paham mengenai marketing plan-nya, jadi akan saya coba dikupas tuntas dengan detail ya. Bukan tajam ya, kalau tajam nanti tajam silet nanti. Nah, ini kan ada 3 hal ya Bapak Ibu ya. Modal join, kemudian bonus sponsor, sama bonus pasangan Bapak Ibu. Ya, saya garis dulu. Nah, oke. Nah, modalnya kan ada 3 ya tadi ya Bapak Ibu ya. Yang paling kecil apa tadi namanya? Ruby ya. Dapatnya 1 paket ya Pak ya. Ruby 1 paket. Terus atasnya Ruby apa Bu? Apa tadi? Safir. Safir. Safir ya. Ya, soalnya saya juga lupa Bu kadang-kadang Bu. Ini 3 paket ya. Lalu yang paling besar tadi diamond, benar ya Bu ya? Kalau diamond 6 paket. Nah, rumusnya kalau kita joinnya Ruby, itu bonus sponsornya Ruby adalah 300.000 per paket. Ya, 300.000 per paket. Kalau bonus sponsornya Safir 450.000 per paket. Kalau bonus sponsornya Diamond itu 550.000 per paket. Nah, kemudian untuk bonus pasangan, kalau kita joinnya Ruby, itu dapatnya 150.000, saya ganti spidol ya, 150.000 per pasang. Kalau Safir 200.000 per pasang. Kalau Diamond bonus pairing-nya 300.000 per pasang. Nah, tadi kan ada Ibu ya yang menjawab tadi. Nah, sekarang pada malam hari ini Bu, kalau misalnya Ibu ditawarkan sebuah bisnis, nah kemudian dikasih 3 pilihan model ya Bu ya. Ruby, Safir, atau Diamond tadi. Nah, Ibu pilihnya yang mana Bu? Kira-kiranya Bu. Ya, tadi yang jawab siapa tadi? Ya, mungkin bisa dibantu jawab. Pilih diamond. Pilih diamond ya, oke, diamond. Berarti kalau kita joinnya pakai diamond, modalnya berapa Bu untuk join pakai diamond Bu? 20 jutaan ya, 19,8 ya. Nah, kita harus keluar modal 19,8. Oke. Nah, habis itu besok berhasil ngajak 2 orang nih. Nah, apa sama apa nih? Yang kiri joinnya apa, yang kanan joinnya apa? Bisa dibantu mungkin? Ruby. Ruby, oke. Yang kanan apa Pak? Yang kanan Pak? Safir.
Safir. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ruby berapa paket ini? Ruby 1 paket ya. Kalau safir berapa paket Bapak Ibu? 3 paket. Nah, berarti kita joinnya diamond ya. Bonus sponsornya diamond berapa? Bonus sponsornya diamond. 550. 550 ya, sorry. Ini saya yang ngantuk ini ternyata. Nah, kurang vitamin K ya, Pak ya. Nah, bonus sponsornya Diamond 550 ya. Nah, berarti nanti malam Bapak akan mendapatkan bonus sponsor sebanyak 1 dikali 550 ditambah 3 dikali 550, Pak. Nah, ini adalah bonus sponsor yang Bapak dapatkan. Seperti itu, ya. Nah, berikutnya yang kerja yang Ruby, Pak, sekarang, Pak. Yang Ruby ya, yang kerja ya. Ruby dapat 2 orang. Nah, oke. Bukan kita ya, Pak ya. Yang kerja yang Ruby, Pak. Nah, dapatnya yang kiri apa joinnya, yang kanan join apa, Pak? Diamond. Diamond yang Diamond. Diamond juga, Diamond, Pak. Ya, Diamond Ruby satu. Diamond Ruby, oke. Saya hapus ya. Nah, Diamond sama Ruby. Nah, kita lihat bonus sponsornya Ruby berapa bonus sponsornya Ruby? Ruby 300.000. 300. Nah, Ruby ini kan 1, kalau Diamond kan 6, betul ya? Ini Diamond 6. 6. Nah, maka nanti malam Ruby akan terima bonus sponsor 6 dikali 300 ditambah 1 dikali 1 dengan kami 300. 300. Ini adalah bonus sponsor yang diterima oleh Ruby. Nah, sampai sini paham ya Pak ya? Bonus sponsor ya Pak Diamond ya? yang di atas sudah nggak dapat itu. Oh dapat Pak. Nah, mumpung Bapak bertanya, saya langsung jelaskan ya. Saya langsung jelaskan ya, mumpung Bapak bertanya. Nah, tadi kan ada bonus selisih ya Pak ya, pass up ya Pak ya. Nah, gini ya Pak ya. Nah, selisih antara Diamond dan Ruby ini berapa Pak selisihnya Pak? 550 dikurangi berapa ini? 300 ya. 250. Berarti berapa Pak? 250. 250. Nah, maka Bapak sebagai Diamond akan mendapatkan selisihnya Pak. Ini loh Pak. Nah, selisihnya ini loh Pak. Bapak akan mendapatkan pass up Pak. Nah, 6. Kalau bonus sponsor udah nggak dapat ya. Bonus sponsor udah nggak dapat. Karena yang kerja Ruby ya. Iya, karena yang kerja Ruby. Nah, Bapak akan mendapatkan bonus pass up senilai 6 dikali Pass up aja dengan 250, Pak. Paham ya, Pak ya? Bapak akan mendapatkan bonus pass up senilai 250 dikalikan dengan jumlah paketannya, Pak. Kebetulan ini 6 paket, Pak. Nah, lumayan, Pak. 1,5 juta loh, Pak, ini, Pak, angkanya, Pak. Nah, yang kerja yang Ruby, Pak. Jadi bonus sponsor cuma dapat 1 kaki aja ke bawah kita. Kalau dia bawah kita udah kerja, kita udah nggak dapat lagi bonus sponsor ya. Tergantung, Pak. Kalau Bapak cari lagi contoh misalnya. Ini saya hapus dulu ya, Pak ya. Ya. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus dulu biar enggak bingung. Nah. Contoh nih. Bapak nyari lagi ya. Bapak dapat orang lagi, Pak. Ya. Bapak dapat orang lagi, Bapak taruh di sini, Pak. Nah, jadi ini Bapak yang mencari nih. Bapak cari, tapi taruhnya di sini, Pak. Bukan S ya, bukan safir ya. Bukan, iya, yang kerja Bapak nih. Yang kerja adalah Bapak, tapi naruhnya kan enggak cukup, Pak, anunya, apa namanya? Kakinya kan sudah habis, Pak. Kiri sudah ada kakinya cuma 2. Nah, kakinya kan cuma 2, Pak. Nah, Bapak
Bapak nyari orang yang baru lagi, tapi Bapak yang dapat. Bapak taruh di bawah sini, Pak. Nah, Bapak dapatnya orangnya, membernya ini join-nya apa, Pak? Saya tanya pada Bapak. Join-nya Ruby, Safir, atau Diamond, Pak? Ruby. Ruby, oke. Saya isi Ruby ya, Pak ya. Nah, maka Bapak mendapatkan apa, kan gitu ya, Pak ya? Nah, ini ngitung bonus sponsornya dulu ya, Pak ya. Nah, bonus sponsor yang Bapak dapatkan, Ruby ini kan satu paket, Pak. Nah, berarti Bapak mendapatkan bonus sponsor 1 dikali 550, Pak. 550. Ditambah lagi bonus pasangannya, Pak. Paham ya, Pak ya? Bonus pairingnya, Pak. Iya, iya. Nah, berarti totalnya Bapak Safir nggak dapat dapat berapa tapi ya? nih? Safir nggak dapat, Pak, 850. karena Safir belum kerja, Pak. Nah, Bapak yang Cuma dapat dapat ini 800. aja, kaki aja ya. Ya, si Safir cuma dapat kaki, Ruby namanya. Nah, Iya. Safir belum dapat, Pak. Gitu. Nah, Safir ini kapan dapatnya, kan gitu ya, Pak ya? Safir ini kapan dapatnya? Ya kalau dia kerja, Pak. Contoh nih, Safirnya closing. Nah, di sini. Nah, Safir ini closing apa, Pak? Pertanyaan saya, Pak. Safir juga, Bang. Safir juga, oke. Nah, Safir berapa paket, Pak? 3. 3. Safir 3 paket ya. Nah, saya tulis ya, Safir 3 paket. Nah, maka bonus sponsornya Safir berapa bonus sponsornya Safir? 3 kali 450. Nah, 3 dikali 450, Pak. Itu adalah bonus sponsor yang diterima oleh Safir plus bonus pairingnya, Pak. Nah, bonus pairingnya Safir berapa, Pak? 200.000, Pak, bonus pairingnya, Pak. Nah, ini adalah perhitungan dari bonus sponsor dan bonus pairing, Pak. Nah, lumayan nih, Bapak dapat berapa ini? 450 kali 3 itu 1.350. 15,5. Nah, berarti Bapak totalnya dapatnya 1.550.000, Pak. Malam hari itu, Pak. Pada hari itu. Padahal cuma closing 1 orang aja, yaitu Safir. Ruby yang kanan kan bukan Bapak yang dapat. Upline-nya kita, kan gitu. Paham ya, Bapak Ibu ya, sampai sini ya. Pak Nah, Yusak, silakan ya. mau tanya dengan Ineke, Pak. Oh iya, Bu Ineke dari kota mana, Bu Ineke? Jakarta, Pak Yusak. Oh ya, silakan Bu Ineke. Saya mau tanya yang tadi, yang Ruby di sebelah kanan kan yang close dari upline-nya si Safir ya, Pak. Itu bagaimana dari AFC-nya tahu yang bekerja adalah Diamond, padahal kan kita letakkannya di bawahnya si Safir ya. Nah, pada waktu register akan ada muncul pertanyaan ini, Bu. Biasanya, Bu. Jadi ketika kita register, ditanyakan, itu sponsornya siapa. Oh. Kemudian placement ya. Placement itu upline, Bu. Nah, upline-nya siapa. Jadi contoh nih, ini namanya Doni misalnya. Ini namanya Susi misalnya. Nah, sponsor itu yang cari, Bu. Ini namanya Rani misalnya. Ya. Nah, kita kan ditanya nih, username kan gitu. Nah, username. Nah, username apa namanya? Rani misalnya. Nah, sponsornya Rani siapa? Oh, sponsornya Rani Doni. Nah, Doni mau taruh mana? Oh, Doni mau taruh di bawahnya Susi. Nah, lalu ditanya posisinya. Posisinya sebentar ya, posisinya Rani ini mau ditaruh di bawahnya Susi yang kiri atau yang kanan kan gitu. Oh, ditaruh yang kanan.
Nah, jadi pada waktu Ibu input atau closing, itu nanti akan muncul 4 pertanyaan ini, Bu. Yang closing ini dikasih nama siapa nih? Nah, oh Ruby ya, kasih nama Rani misalnya. Yang ngajak siapa? Yang ngajak Pak Doni, misalnya gitu. Ditaruh di bawahnya siapa? Ditaruh di bawahnya Susi. Nah, lalu masih tanya lagi dia, Bu. Ditaruh di kirinya atau di sebelah kanannya. Nah, ini mesti ada muncul pertanyaan ini, Bu. Oke, clear Pak ya. Clear Makasih. ya? Jadi pertanyaan ini by system ya Pak Yusa ya? Iya, lewat by system, tapi bahasa Inggris, Pak ya. Bukan Ah itu dia. bahasa Inggris ya Coba nanti. masuk ke webnya, bahasanya bahasa seberang. Iya, Pak. Jadi agak-agak ya belajar, Pak, di kita. Jadi contoh ya, misalnya setahu saya ya, upline ini sama dia dikasih nama placement, Pak. Penempatannya di mana? Gitu. Kalau ini ya posisi, Pak. Ini, Pak. Left atau right gitu loh dia tanya. Kalau sponsor ya sama sponsor. Nah, jadi bahasanya yang berbeda, Pak. Cuma di sini kan saya sederhanakan. Nah, sampai sini apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi mengenai bonus Malam, Pak. sponsor? Ya, malam. Iya, Pak. Ya, Saya mau tanya, Pak. ya Pak Arif. Dari kota mana, Pak Arif? Dari Pasuruan, Pak. Oh, Pasuruan. Ya, diajak oleh siapa, Pak Arif? Pak Habib. Pak Habib. Oh, ya, silakan. Ya. Ya, itu kan di bawah Susi itu Rani ya. Anggap saja begitu, Pak, ceritanya, Pak. Nah, oke. Nah, Doni ini apa tidak izin ke Susi dulu ya? Bisa izin, bisa enggak, Pak. Jadi biasanya ada yang izin, ada yang enggak. Contoh ya, misalnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini anggap aja belum ada isinya ya, Pak ya. Nah, jadi ini kalau saya biasanya tak tanyain dulu. Susinya saya telepon. Susi, nah, di bawahmu yang sebelah kanan itu mau tak masuki orang baru loh. Nah, namanya Rani. Nah, enaknya kamu buka titik dulu atau langsung tak masukin Rani gitu. Kadang-kadang soalnya Susi juga kepingin buka titik sendiri, Pak. Nah, jadi Susi 1, Susi 2, Susi 3. Nah, ini orang cenderung buka 3 titik kan. Nah, tapi Ya, dalam cerita ini kan belum ada. Nah, Susinya tak telepon dulu. ya Susi etikanya gitu, sebelah Pak ya. tak telepon dulu. Susi sebelah kananmu itu yang bawah kan masih kosong nih. Nah, aku dapat orang namanya Rani. Mau tak taruh di bawahmu yang sebelah kanan. Kamu nggak buka titik ta? Itu tak tanya no gitu, Pak. Nah, Ya, kalau ternyata Susi bilang, "Oh, enggak apa-apa wis. Anu aja Rani taruh di kananku enggak apa-apa." Ya, langsung Pak saya lakukan. Saya register titik baru namanya Rani, Pak. Karena kalau sudah diregister tidak bisa dibatalkan, Pak. Gitu. Jadi titik yang Bapak Ibu sudah daftarkan atau register tidak bisa dibatalkan, ya. Nah, jadi kalau Susi nanti mau buka titik lagi, ya Susi harus buka di bawahnya sini. S3. iya, Gitu. ya. Oke, Pak. Ya, Nah, semoga bisa menjawab ya, Pak ya, Arif ya. ya kita pakai etika. Pak Ya, Yusa, Pak Yusa, Pak Meson, Pak Yusa. Oh ya, Pak Mason, monggo silakan. Nyambung punya Pak Arif. Ternyata ada yang buka titik di bawah kita nggak izin. Ujuk-ujuk nih ada di bawah kita. Itu gimana? Nggak bisa dibatalin berarti ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Gitu, nggak bisa. Itu ya memang sudah dari sononya begitu. Dari Pak. sananya ya. Dari sananya, Pak. Iya. Jadi biar aman sepertinya memang harus buka 3 titik berarti. Sebetulnya seperti itu, Pak. Supaya nggak diisi orang lain. Jadi saya anjurkan kepada yang saya prospek, Bapak Ibu biasanya untuk mengamankan posisi, karena bisnis binari itu yang paling strategis adalah 3 titik pertama, itu harus kita kuasai pribadi, Bu. Baru di bawahnya itu, baru orang lain atau saudara, enggak apa-apa.
Nah, tapi 3 titik pertama ini saya sarankan untuk Ibu Susi ambil posisinya dulu. Nggak apa-apa, Bu, ruby semua aja. Yang penting pasang 3 titik. Oh, nanti yang titik paling atas kan bisa di-upgrade ke diamond. Itu tak tawarkan seperti itu, Pak. Itu. Mungkin itu yang bisa menjawab ya, Pak Mason ya. Ya, makasih Pak Yusak. Ya, nah oke. Berikutnya mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke bagian yang penjelasan terakhir ya Bapak Ibu ya. Malam Pak Yusak. Oh silakan ya. Maaf, mumpung kosong nih. Saya dengan Gatot nih Pak. Gats. Oh Pak Gatot. Iya. Dari mana Pak Gatot? Dari Sakura saya Pak. Oh Sakura, silakan Pak Gatot. Sama Pak Ari tadi juga. Oh Pak Gini Ari, Pak ya. Gini Pak Yusak, maaf. Kan selama ini kan kita bicara passive income kan selalu di 25 juta ya dengan kedalamannya. Nah, kan memang agak terlalu jauh ya dan agak berat. Nah, maksud saya apakah kita bisa bikin ada nggak Pak Yusak seperti yang passive income katakan 10 juta aja dulu yang untuk memancing orang dia bisa mendapatkan passive income 10 juta. Nah, itu skema binarinya katakan dengan membernya itu masuknya ruby semua. Itu skemanya seperti apa Pak ya dengan pairing dan yang lain-lainnya yang untuk bisa menjadi passive income katakan 10 juta dulu deh. Nggak usah menjadi 25 juta dulu gitu loh Pak Yusak. Ya. Oke, siap. Jadi itu pancingan pertama karena orang kadang-kadang kan masih yang waduh dengan 3,3 juta dapat 25 juta antara nggak masuk akal. 2 bulan sampai setahun kan kadang begitu ya. Nah mungkin kalau kita bisa bikin, oke, kita bicara sekarang passive income-nya 10 juta dulu deh. Nah biasanya orang akan nanya, nah kalau dengan passive income 10 juta itu, saya masuk ruby, skema binarinya ke bawah tuh bagaimana? Jadi dia sudah punya ancang-ancang untuk bikin skema binarinya gitu Pak Yusak. Oke, siap. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Sama-sama Pak Gatot ya. Nah, mungkin sekalian juga pertanyaan Pak Gatot ini akan saya jawab dengan jawaban dari konsep bisnis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di-capture, akan saya hapus. Saya akan lanjut ke pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Pak Gatot tadi mengenai konsep bisnisnya ya. Bentar, saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, pertanyaan Pak Gatot sangat bagus ya. Jadi mungkin kalau modal 3.300.000, kalau dapat passive income-nya 25 juta, itu kok rasa-rasanya enggak masuk akal ya, kan gitu ya. Nah, itu sama seperti saya juga ya. Modal 3,3 dapat 25 juta ini kok terlalu cantik ya. Terlalu ngimpi gitu rasanya ya. Nah, oke, ini konsep bisnisnya seperti ini, Pak. Biasanya saya akan bercerita kalau ketemu orang, ini loh, Bapak Ibu ada sebuah konsep bisnis bagus ya. Nah, modalnya, ya, namanya bisnis pasti pakai modal ya teman-teman ya. Modalnya 3.300.000 ya. Nah, modalnya 3.300.000 apabila dijalankan dalam waktu, nah ini ya, dijalankan dalam waktu 10 bulan. Nah, dalam waktu 10 bulan, itu ada 2 hal ya dalam cerita ini ya, tergantung dari prospeknya kita Bapak Ibu. Jadi, ini saya sekalian jawab pertanyaannya Pak Gatot ya. Kalau yang kita prospek itu orangnya suka diceritai hal yang muluk-muluk, hal yang impian, hal yang tidak masuk akal, nah itu angkanya adalah 1,3 miliar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita cerita kepada orang yang suka impian muluk-muluk, maksudnya mohon maaf, agen asuransi, pemain MLM, itu kan orangnya kan suka mimpi yang fantastis ya. Wah, saya kepengen 1 miliar nih. Nah, ya, itu betul. angkanya betul ya Pak Gatot ya. Ya. Nah, tapi kalau saya tidak suka diceritain seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak percaya atau tidak suka, nah angkanya Bapak Ibu bisa ganti jadi 10 juta per bulan. Ya.
yang ditanya kan seperti ini ya tadi Pak Gatot ya. Nggih. Modalnya 3,3 dikerjakan dalam waktu 10 bulan, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan penghasilan 10 juta per bulan. Nah, Nggih. gimana Nggih. konsepnya? Nah, seperti itu Nggih. ya. Nggih, nggih. Nah, caranya adalah duplikasi 4. Jadi closing-nya rubian semua, tapi syaratnya ngajak 4 orang. Nah, syarat yang pertama apa? Ya, Bapak Ibu harus join dulu. Dengan modal berapa tadi angkanya? 3.300.000 ya. Lalu syarat yang kedua, ajak 4 teman terbaik. Ya, 4 teman terbaik. Nah, 4 orang teman terbaik yang percaya dengan Bapak Ibu. 4 teman orang terbaik. Teman kerja, tetangga, teman di tempat fitness ya. Mungkin siapa ya? Teman di tempat ibadah mungkin, entah di masjid atau di gereja mungkin ya. Nah, 4 orang terdekat yang percaya dengan Anda, teman SMA mungkin ya, teman masa kecil ya. Nah, kalau ngajak 4 orang itu kan masih masuk akal ya Pak Gatot ya. Nggih. Betul ya. Bukan Nggih, 40 loh betul. Pak, 4 orang loh Pak. Nggih, 4 iya. orang. Nah, kemudian yang ketiga, kita bantu 4 orang yang sudah kita rekrut. Jadi si A, si B, si C, si D yang sudah kita rekrut, kita bantu untuk ngajak 4 orang kenalannya dia. Menduplikasi Ya. lagi, Pak ya. Menduplikasi, Pak. Jadi pokoknya 1 orang yang join disuruh ngajak 4 orang, Pak. Masuk ngajak 4 nggak bisa sih? Bukan 40 loh. 4 ya, 4. Nah, jadi duplikasi 4, Pak. Nah, lalu yang keempat, nah, kita bantu monitor selama 10 bulan, Pak. Nah, pokoknya langkah beratnya ya di nomor 1, 2, 3 ini, Pak. Nomor 1 ini berat apa? Berat ngeluarin modal, ya toh? Kan orang kan mesti berpikir, Pak. Aku ngeluarin modal 3.300.000 ini balik modal apa enggak kan gitu ya. Nggih. Nah, biasanya karena yang saya ajak itu adalah orang terbaik saya, orang terdekat saya, karena dia, bro, modal 3,3 ini kan kecil kan. Nah, apa yang kamu pikirkan gitu loh. Berat tak kamu mengeluarkan 3,3 itu. Nah, biasanya orang kalau berpikir Bapak Ibu, orang itu butuh kepastian atau butuh jaminan Bapak Ibu ya. Nah, jadi biasanya saya ceritakan gini, wis lah, join 3,3, kalau kamu ndak jalan bisnis ini, modalmu saya kembalikan utuh. Nah, butuh garansi, Pak, maksudnya, Pak. Jadi mikirnya terlalu lama, gitu loh. Kan sudah tak garansi, kan. Kamu ngeluarin modal 3,3, kamu coba, kalau gagal, modalmu saya kembalikan. Nah, itu biasanya. Nah, lalu yang kedua, ini kan cuma ngajak 4 orang. 4 orang, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman fitness. Nah, 4 orang selesai. Lalu kita bantu untuk 4 orang temanmu tadi ngajak temennya dia. Nah, gitu. Lalu langkah yang keempat, ini menurut saya lebih ringan, Pak, daripada langkah 1, 2, 3. Beratnya ya di nomor 1, 2, 3. Berat ngeluarin modal. Terus yang nomor 2 ini kalau bagi saya adalah mengatasi gengsi saya. Yusak, kamu ngerjain apa sekarang? Oh, MLM ya? Loh, kenapa? Tokonya kamu sepi ya, Yusak ya? Nah, ini gengsi biasanya. Nah, yang nomor ketiga, nah ini sudah mulai membangun people, Pak. Nah, membangun orang itu ngajak 4 orangnya. Nah, ini sudah mulai duplikasinya. Itu agak susahnya di 1, 2, 3 itu. Lalu kalau sudah mencapai langkah keempat, ini biasanya kita mulai tahu ritmenya bisnis ini. Nah, jadi syaratnya adalah 4 langkah atau duplikasi 4. Nah, sampai sini bisa di-capture dulu. Tulisan saya, langkah 1, 2, 3, 4, ini kan hanya sebuah tulisan, Bapak Ibu. Saya akan translate atau terjemahkan ke dalam bentuk skema. Kan tadi kan pertanyaannya skemanya kan gitu ya. Kalau joinnya ruby semua, ya, kan gitu ya.
Nggih. Nah, saya akan terjemahkan dalam bentuk skema supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah memahami alur ceritanya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi masih ingat tadi ya, duplikasi 4 dengan modal 3.300.000. Nah, langkah pertama apa tadi? Join Ruby. Nah, berapa modalnya Ruby tadi? 3 juta. 3,3. Nah, lalu langkah kedua ngajak 4 orang terbaik. Kan gitu ya Pak ya? Nggih. Ngajak orang pertama, ngajak orang kedua, ngajak orang ketiga, ngajak orang keempat. Benar ya Pak ya? Kurang lebih seperti Nggih. itu ya. Nggih. Saya rapikan dulu Pak. Nah, ini ngajak orang kedua, ngajak orang keempat. Nah, menurut Pak Gatot, ngajak 4 orang ini butuh waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, Pak? Kira-kira, Pak. Kira-kira kita ambil maksimal 1 bulan lah, Pak Yusak. Oke, 1 bulan ya. Berarti 1 minggu wajib ngajak 1 orang yang closing ya, Pak ya. Nggih. Nah, ini terjadi di bulan yang pertama, Bapak Ibu ya. Bulan yang pertama. Lalu di bulan yang kedua, tadi masih ingat kita bantu orang nomor 1 ngajak 4. Kita bantu orang nomor 2 juga ngajak berapa tadi? 4. Orang nomor 3 ngajak 4, orang nomor 4 juga ngajak 4. Ya kan gitu ya. Nah, berarti di bulan kedua ada tambahan 8 orang baru di kiri, 8 orang baru di kanan. Betul ya, Pak ya? Nggih. Betul ya, Pak ya? Benar ya? Ya, nggih. Nah, duplikasi 4 ini terus dijalankan, Bapak Ibu. Syarat yang keempat tadi kan monitor sampai 10 bulan. Ya. Nah, di bulan yang ketiga, kalau perkalian 4 ini berjalan sempurna, akan tercipta 32 orang baru di kiri, 32 orang baru di kanan. Kalau sempurna ya, Pak ya? Nggih. Betul ya? Ruby semua, Pak, join-nya, Pak. Nggih. Nah, di bulan keempat, kalau perkalian 4 berjalan, berarti ada 128 orang baru di kiri, 128 orang baru di kanan. Betul ya, Pak ya? Nggih. Kalau berjalan sempurna, Pak, duplikasinya. Yeah. Di bulan kelima, kalau perkalian 4 ini berjalan sempurna, tercipta 500 member di kiri yang join Ruby, 500 member di kanan yang join Ruby. Di bulan ke-6, perkalian 4 berjalan sempurna, ada 2.000 member di kiri, 2.000 member di kanan. Di bulan ke-7, kalau perkalian 4 berjalan dengan amat-sangat sempurna, ya, amat-sangat sempurna ya, ada 8.000 member di kiri, 8.000 member di kanan. Di bulan ke-8, 32.000 member di kiri, 32.000 member di kanan. Di bulan yang ke-9, ada berapa? 128.000 member di kiri, 128.000 member di kanan, dan di bulan ke-10, perintahnya sampai 10 bulan soalnya, ada berapa ini? 500.000 member baru di kiri dan 500.000 di kanan. Nah, ini kalau sempurna, Pak. Yeah. Kalau sempurna. Setahu saya, Pak Gatot, kerjaan model gini, Pak Gatot, itu lebih banyak gagalnya daripada sempurnanya, Pak. Betul ya, Pak? Betul. Nah, ini 500.000 bisa 500.000 stuck kan ya, Pak ya? Kan bisa stuck ya, Pak ya. Nah, kalau berhasilnya 100%, itu tercipta ya seperti gambaran saya di atas kertas malam hari ini, Pak. Tapi kerjaan model gini kan seperti yang saya bilang, banyak gagalnya daripada berhasilnya. Betul ya, Pak ya? Iya. Nah, kira-kira Pak Gatot, teori ini kalau Pak Gatot yang jalankan, Pak, dari sisinya Pak Gatot itu kegagalannya berapa persen, Pak? Kira-kira. Ya, bisa 50% lah, Pak ya. Oke, 50% ya. Berarti 50% itu tiap kali ngajak 4, yang 2 menolak, yang mau join cuma 2 orang ya, Pak ya?
Mhm. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, kemarin malam saya presentasi seperti ini, itu dia bilang, wah kalau saya Pak, kegagalannya bisa sampai 75% Pak. Gitu. Berarti tiap kali presentasi 4 orang, yang 3-nya menolak, yang mau join cuma 1, teman-teman ya. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, ini saya gambarkan kembali ya, teman-teman ya. Kalau 100% berhasil, itu kan ada 500.000 di kiri, 500.000 di kanan. Nah, pada malam hari ini, saya tuliskan kegagalannya bukan 50% atau 75%, tapi kegagalannya adalah 99%, teman-teman ya. Gagalnya 99%, Pak. Berarti keberhasilannya cuma berapa, Pak? Cuma 1%, Pak. Nah, ini kan kalau 100% ya, Pak ya. Kalau gagalnya 99%, berarti keberhasilannya kan hanya 1%, Pak. Berarti gimana? 1% dikalikan dengan 500.000, Pak. Betul ya, Pak ya? Berapa ini? 1% kali 500.000, Pak. Ada yang bisa bantu? 1% dari 500.000. 5.000. 5.000 ya. Nah, kalau kita gagal 99%, berarti hanya tercipta 5.000 member di kiri yang join Ruby ya, Pak ya. Dan 5.000 member yang join Ruby di kanan, Pak. Nah, gini Pak ceritanya, Pak. Jadi dengan Anda hanya berhasil cuma 1%, ya toh. Nah, atau gagalnya 99%, nah ini saya tulis ya. Nah, ini keberhasilannya hanya 1% ini. Cuma ada 5.000 member di kiri dan 5.000 member di kanan yang join paket Ruby, Pak. Nah, terus dapat apa? Kan gitu ya, Pak ya. Nah, dapat apa? Gitu. Dapat apa? Nah, ini saya tulis ya gambarnya. Dapat apa? Nah, biar paham ya. Nah, dari sini saya cerita hanya 2 macam bonus, Pak. Yang pertama adalah bonus pairing, Pak. Nah, bonus pairing. Masih ingat bonus pairingnya Ruby tadi per pasang berapa ya? Bonus pairingnya Ruby? 150 ya? 150.000 ya, Pak ya? Iya. Nah, per pasang ya, Pak ya? Oke. Nah, berarti Bapak dapat berapa nih? 5.000 pasang ya, 150.000 dikali dengan berapa? 5.000. 5.000 pasang. Totalnya berapa ini, Pak? 75 berapa tuh ya? 750 juta. 750 juta. Nah, ini dari bonus pairing, Pak. Tapi selama 10 bulan loh, Pak. Ya kan? Selama 10 bulan. Nah, lalu yang kedua, dari bonus tahunan, Pak. Nah, mungkin ada yang masih ingat, kalau kita berhasil mencapai 5.000 pairing, ya teman-teman, kalau kita berhasil mencapai 5.000 pairing, kita dapat bonus tahunan apa nih teman-teman? Kalau 5.000 pairing, Shogun ya. Nah, bonus pairingnya Shogun berapa itu? Bonus pairingnya Shogun? 575 juta. 575 juta ya. Nah, kita mencapai peringkat Shogun, Mbak. Nah, berarti dari bonus 1 dan bonus nomor 2, Pak. Bonus nomor 1 dan bonus nomor 2, ini total income-nya kita nilainya 1,3 miliar, Pak, kalau ditambahkan, Pak. Nah, 1,3 M dalam waktu 10 bulan. Dengan keberhasilan cuma berapa nih? 1%. Nah, tapi tadi kan saya enggak percaya, Pak. Yusak kan juga enggak percaya. 3,3 jadi 1,3 miliar kan enggak percaya nih saya. Bapak juga enggak percaya. Nah, kalau enggak percaya,
Yang saya gagalkan adalah income-nya, Pak, yang kedua, Pak. Jadi saya tambahkan faktor kegagalan yang kedua. Tadi yang saya gagalkan jumlah orangnya, Pak. 500.000 saya kecilkan jadi 5.000, Pak. Berhasil 1%, Pak. Nah, lalu di skenario yang kedua, yang saya gagalkan adalah income-nya, Pak. Saya gagalkan income-nya 90%, Pak. Jadi income-nya gagal 90%. Berarti keberhasilannya hanya 10%, Pak. Kalau berhasil 10% berarti kan nolnya gelundung 1, Pak. Benar ya, Pak ya? Nolnya gelundung 1. Berarti terimanya cuma berapa nih, Pak? 130 juta dalam waktu 10 bulan, Pak. Betul ya, Pak ya? 130 juta dalam waktu 10 bulan. Berarti per bulannya dapat berapa nih, Pak? Betul ya, Pak ya? Iya. Paham ya, Pak ya? Iya. Nah, modalnya berapa, Pak, untuk join tadi, Pak? 3,3. 3,3. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ada bisnis yang luar biasa. Modalnya 3,3 kalau dikerjakan dalam waktu 10 bulan. Tak perpanjang loh, Pak. Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan. 10 bulan kita dapat tambahan income 13 juta per bulan, ya. Dengan versi kegagalan yang tidak main-main. Skenario pertama gagalnya 99%. Skenario yang kedua, gagalnya adalah income-nya gagal 90%. Itu kita masih dapat 13 juta sebulan. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ada bisnis seperti ini, bagus kan? Nah, bisnis yang sangat minim resikonya. Nah, cuma cari 4 orang, cuma lakukan duplikasi 4, dimonitor selama 10 bulan. Modalnya loh cuma 3.300.000. Mau mikir apa lagi, bro, kan gitu. Ya. Kalau gagal modalmu tak kembalikan loh. Nah, cuma kan kita kan hanya menanggung cuma 4 orang ini, Pak. Yang kita 4 orang terbaik ini aja, Pak. Nah, jadi saya akan menceritakan seperti itu, Pak. Ini joinnya ruby semua, Pak. Tidak ada safir, tidak ada diamond, Pak. Nah, apalagi kalau berbeda-beda lebih beda lagi ya keuntungan ya. Betul ya, Pak, iya, ya? kenyataannya nanti ada yang join safir dan diamond, Pak. Iya. Kenyataannya. Iya. Dan ditambah juga ini kita hanya bicara bonus dari pairing ya, Pak ya. Ya kan dari pairing belum aja. sponsor. Dari pairing aja kita sudah dapat sekian ya. Apalagi kalau memang berjalannya sesuai dengan mekanisme yang tadi saya bilang, katakan 50% lah yang berjalan lancar gitu kan ya. Betul, iya. Nah, biasanya yang Bapak bilang tadi 50%, Pak, itu hukum Paretonya ini berjalan yang gagal, yang nggak jalan 80%, terus yang mau jalan itu cuma 20%-nya saja, Pak. Jadi yang ini pasif, yang mau jalan cuma yang 20% ini aja, Pak. Kenyataannya, Pak. Nah, cuma dalam cerita ini saya kasih yang ekstrim, Pak. Keberhasilannya cuma 1%, Pak. Iya. Biar tahu gitu loh. Nah, cuma kita ini apa sih, Bapak Ibu? Kita ini, termasuk saya, seringkali tidak tahan, Bapak Ibu, dengan melihat kegagalan 99% itu loh. Kok angel ya bisa pekerjaan ini ya. Nah, akhirnya kita putus asa duluan gitu loh. Padahal itu sudah menginjak kegagalan 95%, tambah lagi kegagalan 96%. Nah, kita sudah menyerah di situ, Bapak Ibu. Kita tidak berani memperjuangkan keberhasilan yang hanya 1%, Bapak Ibu. Nah, pesan saya kepada Bapak Ibu malam hari ini, yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini, tidak ada yang mengalahkan ketekunan di dunia ini. Ya, Bapak Ibu kalau gagal harus coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, kan nggak ngeluarin modal, Bapak Ibu. Ya toh. Nah, modalnya hanya tekad dan kemauan untuk sukses. Ya. Nah, itu saja Bapak Ibu pesan dari saya. Ya, ini sebenarnya sih bagus ya kunciannya Pak Yusak ya, karena kan kita memang kalau setiap prospek ke orang itu kan pasti yang dibicarakan adalah gagalnya kan Pak ya. Takut di tengah-tengah stuck, kemudian takut di bawahnya jaringannya juga stuck. Tapi kalau misalnya dengan Pak Yusak memberikan
skema dan pengertian seperti ini, jadi orang juga merasa, oh ya, dengan kegagalan katakan tadi kita 99% saja, kita dalam 10 bulan dapatnya sudah berlipat-lipat kan, Mbak ya. Jadi orang itu melihatnya tidak ada kegagalan. Ini kegagalan yang sebesar itu aja masih dapat sekian. Apalagi kalau memang benar-benar berjalan dengan baik, ya begitu kan Pak. Jadi memang ini kuncian kalau kita ketemu orang itu kan pasti, ya apalagi orang-orang yang nggak suka MLM ya, mungkin karena mereka mikir di tengahnya nanti yang ini stuck lagi, saya dapat apa? Sedangkan sebenarnya kan hukumnya MLM itu kan orang kalau ini tinggal duduk diam, dia bisa mendapatkan terus di bawahnya kan Pak, seperti itu kan sebenarnya kan. Makanya orang itu kalau manisnya Pak, manisnya Pak. Bener, makanya orang MLM itu kan kalau bicara kalau misalnya, wah kalau saya disuruh nyari-nyari terus ya sama aja bukan bekerja network marketing kan seperti itu kebanyakan orang ya menanggapinya. Iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita tekankan kepada orang yang kita ajak, di sini ini kita menawarkan sebuah pekerjaan Bapak Ibu, sebuah bisnis, bukan pesugihan Bapak Ibu ya. Kalau pesugihan itu naruh duit, terus kita duduk diam. Nah tapi ini pekerjaan Bapak Ibu. Kerjaannya apa? Loh ya itu tadi 4 langkah tadi. Langkah yang pertama Anda harus join, kalau belum punya titik atau belum join. Langkah yang kedua harus ngajak 4 orang terdekat, ya toh. Langkah yang ketiga bantu 4 orang yang sudah kita ajak untuk rekrut 4 orang terdekatnya mereka. Nah, lalu langkah yang keempat dimonitor sampai 10 bulan. Nah, biasanya 10 bulan itu prosesnya itu loh Pak, kan dia kegagalan 50%, waduh angel ya. Kegagalan 75%, waduh susah ya. Nah, akhirnya kita cepat menyerah Bapak Ibu, ditaruh dulu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya ini buat Pak Gatot ya. Ya. Pertanyaan yang bagus Pak Gatot, terima kasih. Iya, matur nuwun juga Pak. Saya juga soalnya udah ngerasain, saya kan baru masuk 1 Ruby, baru berjalan 2 bulan lah Pak ya kan. Di bawah saya baru ada 2 member. Tapi ya saya baru ngitungnya hanya komisi dari 2 member tersebut. Tapi kemarin saya dapat SMS dari AFC-nya, ternyata saya sudah ada income sudah hampir 1 juta. Tapi saya nggak tahu itu dari mana. Nah itu mungkin yang dijelaskan Pak Yusak ini ya, di bawah saya ada yang sudah ini saya mendapatkan pairing-nya itu Pak ya. Betul, iya bonus pairing. Saya hanya menghitungnya karena saya baru dapat 2 member di bawah saya gitu loh. Tapi ternyata di bawah itu sudah mulai mendapatkan pairing ini gitu. Iya. Jadi terus dikerjakan ya Pak ya. Jadi gini Pak ya seperti itu tadi Pak. Tidak ada yang mengalahkan ketekunan di dunia ini Pak. Jadi menyerah itu adalah kesalahan terbesarnya kita Pak. Karena bisnis ini ya namanya bisnis itu pasti yang ada yang namanya penolakan Pak ya. Yang namanya bisnis setahu saya yang berhubungan dengan produk itu juga pasti ya secara umum kerjanya juga nyari-nyari orang setahu saya loh ya. Saya mau bisnis nih, ojek, Gojek ya. Saya sebut ya merek ya. Saya mau bisnis Gojek atau Grab misalnya. Nah, saya kan mesti juga nyari penumpang, Pak. Penumpangnya siapa itu? Ya orang, Pak. Saya mau bisnis nih, jualan bakso, ya toh. Nah, yang makan bakso saya siapa, Pak? Kan ya orang, Pak, bukan Susana, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kebetulan saat ini saya kan berada di kota Tulungagung, Mbak. Nah, kira-kira 30 km dari Tulungagung, ini ada namanya kota Kediri, Pak. Nah, di kota Kediri ini ada 1 pabrik rokok tingkat nasional, Pak ya. Nah, Gudang Garam, Pak. Gitu. Nah, Gudang Garam ini kan produksi rokok, Pak. Nah, yang beli rokoknya siapa? Ya orang, Pak. Gitu, Pak. Nah, taruhlah misalnya satu Indonesia ini orang bertobat, Pak. Nggak ngerokok lagi, Pak. Gudang Garam ini ya tutup, Pak. Gitu. Nah, jadi bisnis apapun yang berhubungan dengan produk, bahkan bukan produk, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk bisnis asuransi, taruhlah seperti itu. Yang beli asuransi siapa? Ya yang bisa beli asuransi ya orang, Pak.
Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu dengan pekerjaan yang kita geluti hari ini, cuma mungkin berbeda dengan konvensional Bapak Ibu ya. Kalau konvensional, Bapak Ibu buka toko, lalu duduk nunggu di toko, nunggu pembeli datang. Ya. Nah, bisnis jaringan ini kerjanya bersama-sama Bapak Ibu ya. Modalnya murah, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan yang punya toko. Nah, itu maksud saya. Nah, semoga malam hari ini kita bisa mendapat sebuah pencerahan dan secercah harapan, Pak. Karena di zaman pandemi ini, Pak, setahu saya, Pak, bisnis konvensional di luar sana banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar, PHK terjadi di mana-mana, Pak. Nah, itu teman saya punya toko, ya toh, dulu tokonya banyak, sekarang tinggal satu, Pak, dijaga sendiri. Nah, karena enggak punya kemampuan ya untuk kos operasionalnya itu, Pak. Gitu. Harus tutup, tapi karyawannya tetap gaji, Pak. Ya, itu dia. Enggak kuat. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa menjadi berkat atau solusi buat orang-orang di luar sana yang lagi membutuhkan pekerjaan atau tambahan income dengan hanya modal yang sangat minim, Bapak Ibu. Tapi bisa menghasilkan income harian. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Pak Gatot ya. Iya. Matur nuwun Pak Yusak, matur nuwun banget. Ini soalnya saya dapat masukan lagi karena sebelumnya kemarin kan saya sama Pak Bobi udah ngobrol santai 3 hari berturut-turut, saya dengan Pak Ari segala macam tuh ngobrol santai. Jadi 3 hari berturut-turut tuh ketemu Pak Bobi di Jakarta sambil menunggu orang-orang yang datang untuk table talk, kita bicara terus gitu kan. Nah, baru kali ini dapat lagi tambah dari Pak Yusak. Jadi ada ilmu dari Pak Bobi, ada ilmu lagi dari Pak Yusak nih. Tinggal sekarang intinya adalah untuk merayu orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita kenal untuk masuk. Nah, itu poin paling penting. Karena memang banyak ketemu orang belum apa-apa sudah nolak ya kan. Apa namanya? Merayunya itu kadang-kadang tidak mudah ya kasarnya. Betul Pak, iya, enggak apa-apa Pak. Jadi presentasi yang bagus itu adalah bagaimana membuat calon prospek kita tertarik Pak. Iya. Presentasi yang bagus itu adalah bagaimana buatlah semenarik mungkin, gitu loh. Dikemas semenarik mungkin ya. Nah, maka itu akan membuat orang itu tertarik dan dia dengan sukacita untuk join. Apalagi saat ini cuma satu Pak Yusat, memang yang menjadi resiko satu kan, kita lagi pandemi, terus kemudian sekarang PPKM lagi, kita untuk ketemu orang ketemu kita jaga-jaga. Terus kemudian yang kedua, kita pun ketemu orang juga kita juga jaga-jaga orang itu bagaimana kondisinya. Dan yang ketiga, untuk kita ketemuan pun juga tempat sekarang nggak bisa dine-in, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngumpul kan Pak, ya kan. Nah, itu kendala yang 3 itu, orang mau ketemu kita juga takut, kita kondisinya sehat apa enggak, kita pun mau ketemu orang itu juga kita takut kondisinya dia gimana, kita mau ketemu, entah mau ke rumahnya dia, atau kita mau cari tempat yang bisa diam-diam ngopi ngobrol, itu pun juga berat. Jadi memang harus mencari satu trik bagaimana ya via online ini ya, via handphone, via WA atau karena juga kalau saya langsung ngundang Zoom juga begitu, kalau kita belum bikin pembukaan kepada orang itu, begitu dia masuk Zoom, paling baru hitungan 2 menit ya Pak, udah live dia. Ya kan? Iya. Karena dia belum dapat masukan dari pertama, kecuali kalau memang kita sudah presentasi ke dia, terus dia bilang, saya pengen lebih paham dong. Nah, Mbak, kita ajak untuk Zoom, itu sudah lebih enak. Tapi kalau belum kita presentasi, langsung kita ajak Zoom, ya biasanya mereka ya udah melayu duluan. Ya, gitu, jadi perlu Bapak Ibu intro dulu atau dikasih pendahuluan kepada calon peserta yang diundang Zoom. Ya, kebetulan nih ada peluang bagus. Nah, menurut saya ini bagus. Kamu bisa ikuti besok malam atau besok sore ya. Nah, siapa tahu ini bermanfaat buat kamu. Siapa tahu ini bisa membantu keuangan kamu. Nah, kalau cocok boleh diambil, kalau enggak cocok ya sudah, kita tetap jadi teman. Kurang lebih seperti itu. Minta pendapat Pak, intinya Pak. Aku kebetulan baru diajak sama temanku nih. Ibaratnya gini Bapak Ibu, kita menawarkan atau mengajak orang untuk
join di bisnis ini seperti kita itu memperkenalkan sebuah makanan, Bapak Ibu. Contoh ya, kemarin saya di Semarang makan soto misalnya ya, soto Kudus ya. Nah, soto Kudus di Semarang, nah di Jalan Depok itu loh enak banget ya. Nah, menurut aku enak loh soto itu. Nah, besok tak ajak makan soto ya. Nah, menurut kamu ya apa? Menurutku soto itu enak. Besok tak ajak makan soto ya, jam 7 malam ya. Nah, nanti kalau enak ya kamu kan bisa ngulangi sendiri. Tapi kalau enggak enak ya sudah. Gitu kan. Kan rasa mungkin bisa berbeda, Pak. Selera bisa berbeda. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu ya. Di Surabaya loh, ada bebek yang beken, yang enak ya. Nah, bebek Madura ya. Namanya bebek Sinjai. Menurut aku sih enak gitu loh. Nggak tahu menurut kamu. Besok ya makan bebek sama-sama. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu ya, Pak ya. Nah, nanti responnya dia tergantung, Mbak. Setelah makan bebek, nanti orang itu kan responnya macam-macam, Mbak. Oh, bebeknya sih enak, tapi mahal. Kan gitu, Mbak. Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah nyoba kan. Gitu. Sebetulnya produkmu bagus, tapi kok mahal ya. Gitu. Nah, makanya ayo jalanin bisnisnya, kan gitu. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya, Pak Gatot ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, untuk sementara hari ini Zoom-nya akan saya akhiri dulu karena sudah jam. Maaf, ya? selamat malam. Saya ya. maaf, saya Silakan. sebentar. Saya Sulis dari Gresik. Oh ya, Ibu. Sebelumnya saya minta maaf. Saya baru jadi member. Terus saya alhamdulillah udah buka titik 3 Ruby. Oke. Jadi 3 kiri 3, kanan 3 titik. Oke, Ruby semua ya Pak Bapak ya Bu ya. Ya. Terus habis gitu saya itu closing satu lagi, tak taruh di titik yang ketiga kiri. Titik yang ketiga kiri, oke. Karena alasan saya yang kiri 3 itu saya taruh orang-orang yang menurut saya lincah, semoga benar-benar ke depan lincah. Terus yang kanan juga ada orang-orang yang lincah gitu loh. Terus ini saya dapat orang ini yang saya lagi nggak tunai. Orang dekat Kan saya. ada pelajaran dari studi batu bara itu kan, yang dengan pengadaan barang. Kalau barang langsung. Ya oke, coba saya gambarkan dulu ya Bu ya, biar teman-teman di sini juga paham ya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, untuk gambaran oret-oretan saya hapus. Bentar. Nah, jadi saya panggilnya Ibu siapa ini, Bu? Bu Sulis dari Gresik. Bu Sulis ya? Oke, Bu Sulis ya. Bentar, saya gambarin dulu Bu Sulis biar paham ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, Ibu Sulis kan join Ruby nih di sini. Betul ya, Bu ya? Ya. Lalu ada 3 titik Ruby di bawahnya sini ya, Bu ya? Ya. Betul ya, ini di kiri. Lalu di kanan juga sama ya, Bu ya? Sama 3. Nah, ada 3 nih, juga sama nih. Ini Ruby, ini Ruby, ini Ruby. Mohon maaf kalau jelek ya, teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaannya gimana, Bu? Maaf. Saya kan ini closing satu lagi, 1 titik, Ruby juga. Ya. Itu saya taruh di yang ini, yang Ruby kanan yang pertama itu. Saya buka ini taruh sini. Karena alasan saya ini orang lincah gitu loh. Sedangkan saya suatu saat belum tentu dapat member yang lincah. Kan member yang lincah itu yang ini atau yang ini, Bu? Enggak. Yang mana, Bu? Alhamdulillah saya punya pandangan yang kiri.
Yang kiri saya itu yang 2 kiri itu, yang 1 itu insya Allah lincah, yang 1 atas kiri. Ini harapannya. Terus yang yang kanan itu, yang ini atau yang ini? Yang kanan itu, yang ini, yang kanan bawahnya itu, bawahnya. Ini, yang ini, yang ini. Yang ini bawahnya, ini lagi bawahnya. Ini. Maaf. Bawahnya ini Pak, maksudnya yang kanan, yang ruby kanan, nomor ini. 2. Ini. Nomor 2. Oh. Makanya harapannya saya, ini. Oke. Terus saya ini kan, ini orang dekat saya tahu karakternya, bagaimana dia emang pekerja keras. Jadi saya punya harapan ke depan, makanya saya taruh ke ya ini kiri, makanya buka dalam. Itu gimana itu? Ini punyanya siapa, Bu? Yang ruby yang ada panahnya ini? Itu saya, titik saya 3. Oh, titiknya ketiga. Oke, jadi bentar ya. Ini sulis 1, ini sulis 3. Ya. Gitu. Terus Ibu naruh orang baru di sini, gitu ya, Bu ya? Oke. Nah, sebetulnya Bu, ini menurut saya ya, Bu ya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan upline atau leadernya Ibu. Menurut saya, sebetulnya langkah ini di awal kurang begitu tepat, karena kalau sudah model seperti ini, Ibu harus mengerjakan itu kiri terluar harus 30 kedalaman, kanan terluar juga harus 30 kedalaman dulu, Bu. Jadi Ibu harus sebetulnya itu ngerjain luarnya dulu, Bu. Luarnya dulu, Bu. Gitu. Baru kalau sudah terbentuk 30 kiri sama 30 kanan, baru kita boleh isi dalamnya ini, Bu. Itu menurut saya. Nggak berat gitu ya? Kenapa, Bu? Biar kerja kita nggak berat-berat gitu maksudnya. Iya, kalau kita sudah buka cabang baru atau jalur baru, Bu, nanti kebanyakan jalur yang dikerjain nggak jalan semua, Bu. Mungkin perkataan saya ini agak susah dimengerti di awal. Nanti kalau dengan berjalannya waktu, Ibu akan paham. Contoh nih, saya punya salah satu tim ya di daerah saya, di desa ya, Bu ya. Nah, itu yang dikerjain banyak jalur, Bu. Ya, yang dikerjain banyak jalur. Dia buka jalur lagi selain di tempatnya Ibu ini tadi ya. Nah, dia kan buka jalur di sini nih. Dia juga ngerjain jalur yang sini juga. Nah, ini kebanyakan jalur, Bu, nanti, Bu. Sedangkan kedalamannya dia belum bikin 30 kedalaman kiri dan kanan. Jadi aturannya kalau seperti ini, langkah awalnya Ibu harus ciptakan 30 kedalaman kiri dan 30 kedalaman kanan terlebih dahulu, baru Ibu boleh ngerjain yang bagian dalamnya ini. Ini saran dari saya. Supaya apa? Jaringannya Ibu bertumbuh dengan cepat. Karena bisnis binari ini bicara mengenai gali kedalaman, Bu. Nanti di sesi saya yang selanjutnya, saya akan ceritakan bagaimana untuk menciptakan kedalaman seperti yang sesuai pertanyaannya Ibu ini. Saya akan detailkan di bagian situnya, Bu. Supaya kita bisa mendapatkan income secepat mungkin, Bu, dalam waktu yang singkat, Bu. Nah, itu caranya harus gali kedalaman terus, Bu. Bukan menambah banyaknya jalur, Bu. Gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, Bu, karena ini sudah mendekati jam 9 malam, Bu. Gitu. Iya, Pak Yusak, makanya. Iya, Pak Yusak. Jadi itu dulu ya pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, mungkin Zoom pada malam hari ini saya akan akhiri. Besok ada acara Zoom jam 7 malam. Untuk linknya bisa minta di upline atau leadernya Bapak Ibu. Terima kasih buat partisipasinya ya Bapak Ibu ya. Selamat malam. Salam konnichiwa Bapak Ibu.
Terima kasih kok Yusa. Terima kasih Pak Yusa. Terima kasih. Konnichiwa. Selamat